Nah, ini sekedar cuman maksudnya klarifikasi ya. Barusan kan saya dengar bahwa Anda bilang kita ini harus seminggu sekali untuk perjamuan kudus. Tiap hari, Jadi Pak. narasinya, Tiap hari di dalam oke, Alkitab Rasul itu tiap-tiap hari memecah-mecahkan baik, roti. baik. Yang Karena kita seminggu tiap sekali hari berarti berdosa. tidak setuju ya. Maksudnya ini loh, narasinya seminggu sekali itu takutnya nanti kita ini diwajibkan untuk datang ke gereja, nanti meleset Loh, ke memang kita gereja, wajib nanti berkumpul. Memang kita wajib berkumpul berkumpul. wajib. Betul, Berkumpul betul itu wajib. untuk memecah-mecahkan roti, nih ayatnya di Kisah Para Rasul. Nah, Oke. makanya banyak orang yang tidak tahu maksud dari berkumpul memecah-mecahkan roti. Kan Oh, iya, nih ada ayatnya nih. suaranya bising nggak? Sorry. Iya, nggak apa-apa. Nih. Kurban itu di bait Allah benar pertama sekali. Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka, ini para rasul, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti secara bergilir. Memecah-mecahkan roti itu kita buka lagi tadi. 1 Korintus 11 ayat 23, bahwa Yesus memecah-mecahkan roti, itulah perjamuan kudus. Oh. Tapi tidak. Tapi memang harus ritual setiap hari Itu memang yang peribadatan kita. dilakukan. Memang itu peribadatan kita. Hanya itu peribadatan kita. Itulah tujuan kita ke gereja, untuk menerima darah dan tubuh Kristus. Untuk menghapus dosa, kita datang itu untuk membersihkan diri kita. Tidak ada yang lain. Pujian itu hanya selingan. Homili atau khutbah itu hanya kayak jalan supaya kamu menerima perjamuan itu. Itu adalah khutbah supaya kamu bisa menerima Oke. itu dengan mengerti. Oke, saya sih memang tidak belajar mengenai denominasi ya. Saya juga sebenarnya nggak suka dengan denominasi. Saya tidak bicara denominasi ini, Pak. Saya Bukan, bicara bukan. ajaran Kristus. Betul. Ya maksudnya masing-masing denominasi kan ajarannya begitu-begitu. Saya makanya juga tidak terlalu suka gitu. Jadi saya kepengennya itu ya kembali lagi ke kitabnya. Nah, saya dengar barusan tuh kayaknya kok agak Lah, itu ada di ganjil kitabnya. begitu ya. Itu ada di kitabnya. Itu ada di dalam kitab kita. Makanya saya bilang, saya kembali justru ke Alkitab. Kalian yang nggak mau kembali ke Alkitab, saya bawa ayat. Makanya yang saya ajarkan ini semua ada di dalam kitab. Kita harus Oke, kembali ke ajaran para rasul. Oke, ya udah. Saya juga sih senang lah ya untuk bisa belajar dari sumber mana-mana. Karena ya memang saya juga punya misi bahwa memberitakan Injil itu yang terpenting sekarang ini. Karena bukan apa ya, saya juga nggak suka juga keruntelan di gereja, kumpul-kumpul, habis gitu pulang bertengkar di dalam gereja, saya nggak suka gitu. Jadi saya mah punya misi, yaudah saya bangun akun ini juga boleh dilihat. Oke, yang mana mau naik? Poltak, silakan naik aja Poltak. Oke. Gini ya, saya buka room tanya jawab gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang tidak diajarkan, boleh tanya ke saya gitu. Saya tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan para rasul, karena ajaran saya itu bersumber dari salah satu rasul, yaitu Rasul Paulus dan Rasul Andreas gitu ya. Mungkin ada yang miss, mungkin ada yang baca Alkitab tetapi tidak mengerti. Saya buat akun ini untuk itu. Jadi saya tidak pernah saya bahkan tidak bicara apapun tentang denominasi kalian. Saya tidak peduli kamu dari gereja mana, tetapi kalau kamu mau tahu ajaran yang benar dari para rasul, ya ini yang saya beritakan. Tidak ada paksaan. Saya tidak mau mendebat ajaran apapun. Saya hanya menjelaskan dari perspektif ajaran para rasul gitu loh. Ini perspektif Alkitab, ini perspektif rasul yang dari Yesus gitu, yang diteruskan dari Yesus dan diteruskan ke saya gitu. Kenapa saya turunkan?
Anda kalau mau klarifikasi atau mau apapun tujuan konten Anda, ya Anda buka di konten Anda, maksud saya. Makanya kenapa saya turunkan, Anda kalau punya konten, bikin sendiri kontennya. Saya bikin konten sendiri, gitu loh maksud saya. Jadi saya turunin gitu. Karena klarifikasi, di sini nggak ada yang salah. Di sini tidak ada yang menyalahkan, makanya tidak butuh klarifikasi, itu loh maksud saya. Jadi mohon maaf, saya turunin karena nggak ada yang mau diklarifikasi gitu. Tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang disalahkan di sini. Saya cuman fight ya atas ajaran para rasul, itu aja kok. Gitu. Jadi kalau mau bertanya, kayak tadi teman-teman banyak yang bertanya, saya akan menjawab. Gitu. Saya buka room itu tanya jawab, bukan mau panas-panasan. Gitu. Kalau kamu bertanya, berarti kamu siap menerima jawaban. Kalau kamu tidak siap menerima jawaban, ya kamu bisa cari jawaban di tempat lain. Gitu. Oke, teman-teman ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung dari kata-kata saya gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Karena kalau kamu mau terima, enggak masalah. Gitu. Saya tidak memaksa gitu ya. Oke, ini ada Tommy Prawitno. Oke. Thank you ya Kak Cindy masih nyimak. Halo, Pak Tommy. Kisah para rasul berapa tadi, Bun? Kisah para rasul. Mana tadi Alkitab saya? Agak kecepatan ya. Nanti saya bikin kok di YouTube. Kalian nanti boleh tonton di channel YouTube aku. Ya kalau ada yang ketinggalan. Kisah para rasul 2 ayat 46. Itu. Ya, jadi tiap-tiap hari rasul-rasul itu mengadakan perjamuan. Oke. Jadi kita naikkan lagi yang lainnya. Terima kasih semuanya yang masih bergabung di sini ya. Thank you ya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Oke. Oke, halo. Usur. Halo. Aku tap-tap terus, Bun. Terima kasih banyak. Oke. Oke, kita naikkan lagi. Namanya orang tua Paulus di mana? Itu ada di Roma ya. Di Roma 10 ayat 1 ya, kalau nggak salah. Benyamin. Rasul Paulus itu dari suku Benyamin, keturunan Abraham. Halo, ketemu Tom. Namanya siapa? Benyamin. Penjamin? Iya, kenapa Pak? Dalilnya? Itu tadi, Roma 10. Masa orang tanya Paulus penjamin? Loh, kamu nanya dikasih tahu masa ya oke. Ya, Saya tanya bener Pak lah. Ketontong. Pak Ketontong, kamu bener. orang tuanya siapa? Agatha. Masa? Nah, ya udah. Iya. Di bawah aja memang SDM rendah ya. Nanya. Terus masa? Ya nggak usah nanya. Kalau kamu nanya balik. Dodol banget sih. Gitu. Nanti saya tanya bapaknya Isa. Masa nggak punya bapak? Nanya masa, yuk masa di dapur. Oke, halo Bintang Iya. Adan. Iya, sorry Kak. Jangan Bang, mau bertanya apa? Iya. Mau nanya dikit aja sih Kak. Yang tadi yang Shirex itu, saya Katolik ya Kak ya, saya Katolik. Tapi saya kadang kalau apa itu ke gereja itu ya umum aja, gereja mana juga saya umum gitu. Saya nggak harus ke gereja Katolik. Nah, waktu dulu saya pernah ibadah ya. Ini kaitannya sama si Rex tadi apa kuasa apa roh bahasa roh. Iya. Jadi waktu ibadah itu ada orang yang ngomong sesuatu yang awalnya saya nggak ngerti, cuman bla 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 gitu, bla bla bla, kayak yang tadi kayak bahasa kakak bilang tuh setengah keserupan. Nah setelah itu pulangnya saya nanya itu orang kenapa gitu loh, itu orang kenapa? Memang saya nggak ngerti. Nah
dari teman saya itu dia bilang itu orang punya karunia roh. Karunia roh. Jadi kalau kamu katanya nih Kak, makanya saya tanya Kakak, yang benar tuh seperti apa? Jadi katanya kalau kamu hidup suci itu kamu bisa dapat karunia roh. Jadi itu terus gimana, saya bilang gitu kan? Terus gimana? Jadi bedanya kata dia, halo ya, bedanya kata dia, kalau bahasa roh itu nggak bisa diganti kita langsung sama Tuhan, nggak, jadi maksudnya nggak bisa diintervensi sama setan sama orang-orang lain gitu loh, gitu Kak, kira-kira menurut Kakak gimana Kak? Itu kan pendapat pribadi, nggak masalah kalau pendapat pribadi. Tapi orang Kristen itu sumber imannya itu dari pengajaran para rasul. Oke, tapi maksudnya sebenarnya enggak. Jadi saya jadi tanda tanya, ini bener atau enggak gitu loh. Cuma kok agak. Tapi dari penjelasan dia itu saya juga enggak kayaknya kurang masuk akal di saya gitu loh. Saya pikir ini mungkin terus kan kadang-kadang ada, bukan hanya satu dua, kadang ada orang tiba-tiba saya ngikutin beberapa kali ibadah gitu. Ini Tapi apa Bapak tahu? Tapi apa Bapak tahu? Sekarang Katolik udah pakai bahasa roh loh, Pak. Ada Katolik karismatik. Bapak justru harus tanya sama romo-romo yang udah pakai bahasa itu. Kalau Bapak tanya ke saya, ya itu jawaban saya tadi itu. Tapi coba Bapak searching, ada Katolik karismatik gitu. Coba tanyakan aja ke romonya gitu. Oh, oke. Makasih Kak. Satu lagi boleh nggak Kak? Satu lagi boleh nggak? Dikit. Ini pertanyaan dasar sebenarnya ya. Sebenarnya saya agak malu sih nanya sama Kak. Cuman saya pikir ya kalau saya nggak ngerti, saya yang bisa menggoyahkan iman saya mesti tanya gitu. Saya anggap Kakak mungkin bisa lebih tahu ya, bisa jelasin ya. Nah, ini yang kaitan itu loh Kak, yang kaitan waktu ucapan Yesus waktu di kayu salib, Eli lama sabatani. Itu kan memang di Mazmur ada penggenapan katanya, tapi itu karena bagi saya pribadi Kak, ucapan itu bisa salah saya tafsirkan, saya salah artikan. Saya nganggap kok Tuhan kok kayak apa gitu kok. Maksudnya Kakak bisa kasih penjelasan yang agak lebih menguatkan iman saya nggak? Itu sebenarnya waktu itu apa yang ingin disampaikan Tuhan? Apa? Yesus bermazmur karena Yesus bilang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi, Mazmur Daud dan Taurat Musa. Kalau Daud menuliskan di Mazmur 22, kalau Bapak baca secara komprehensif, Daud itu sudah menubuatkan bahwa ketika Yesus di kayu salib harus mengucapkan Mazmur itu. Eli Eli lama sabaktani. Coba kamu baca deh Mazmur 22 itu. Mazmur 22 ya Kak ya? Iya, dari ayat 1 sampai terakhir itu. Oke. Iya, jadi Daud saja sudah menubuatkan dia harus mengucapkan itu. Makanya apa yang diucapkan Yesus yaitu penggenapan dari Mazmurnya Daud. Dari Taurat Musa, penggenapan Musa menubuatkan dia digantung di atas kayu salib. Nah, itu juga digenapi. Jadi tujuan Yesus mengatakan itu menggenapi semua apa yang tertulis tentang dia di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Oke, ini baru buat saya Pak. Agak baik penjelasan Kakak buat saya itu agak. Jadi secara ini kadang karena saya juga memang bukan Kristen yang ini ya, yang ngerti banyak gitu. Cuman ini kalimat bisa disalahartikan sama Kristen sekalipun gitu loh, bukan hanya orang non Kristen. Jadi coba deh, makasih deh. Coba saya cek lagi deh ini. Iya. Mas. Coba nih saya bacain ya, Mazmur 22 dari ayat 1. Itu jelas banget peristiwa. Jadi Daud itu menuliskan tentang peristiwa penyaliban Yesus. Mazmur itu detail banget bahkan menuliskannya. Ya, nih dikatakan seperti ini. Bahkan sampai membuang undi, kenapa dia juga cuman pakai cawat, itu juga Mazmur ini bisa menjelaskan. Nih ya, dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur
Allahku, dengarkan ya Pak. Iya, makasih. Bu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang. Nah, jadi makanya Yesus berseru waktu siang, gitu kan? Oke. Tetapi engkau tidak menjawab pada waktu malam. Nah, tetapi tidak juga aku tenang, gitu kan? Padahal engkau yang kudus dan bersemayam di atas puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka diluputkan. Kepadamu mereka percaya dan mereka mendapat malu. Ini kan syair dari lagu. Ya, dikatakan. Tetapi aku ini ulat, bukan orang. Celak bagi manusia dihina oleh orang banyak. Karena Yesus ini dihina-hina orang kan? Betul, Ya kan? Semua orang melihat aku, mengolok-ngolok aku. Makanya ada narasi orang Israel saat itu mengatakannya, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib. Itu kan mengolok-ngolok. Baru dikatakan dipakaikannya mahkota duri, itu kan olok-olokan. Kan kau mengaku sebagai keturunan Daud, raja. Nah, dipakaikan. Itu olok-olokan, ya. Semua orang melihat aku dan mengolok-ngolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhanku, biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya, sebab dia berkenan kepadanya. Nah, Yesus ini adalah satu-satunya yang dikenankan oleh Sang Bapa. Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman di dada ibuku. Kepadamu aku telah diserahkan sejak aku lahir. Nah, ini merujuk kepada bahwa Yesus itu sudah dipilih sebelum dunia ini ada. Sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Janganlah jauh dariku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong aku. Gitu ya. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Ini alih-alih Farisi. Benteng-benteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangakkan mulut terhadap aku seperti singa yang hendak menerkam dan mengaum-ngaum. Mereka itu marah ingin mengeksekusi Tuhan Yesus. Seperti air aku tercurah dari semua sendi tulangku. Dan semua sendi tulangku seperti terlepas karena dia dipukul, disiksa. Ya, nih ya. Hatiku menjadi seperti lilin meleleh dalam dadaku. Kekuatanku mengering seperti beling. Lidahku lekat pada langit-langit. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Maksudnya ini dalam penguburan. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Bapak bisa baca Kejadian 3 ayat 15 nih, ya. Mereka menusuk tangan dan kakiku nih. Gerombolan penjahat mengepung aku. Segala tulangku dapat kuhitung dan mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Ini Daud ini sedang menarasikan yang terjadi, apa yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus. Makanya termasuk yang Eli Eli lama sabaktani itu adalah bagian dari nubuatan yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Bapak kalau baca lagi sampai bawah, ya, dikatakan ini, aku paling suka ini. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan. Ini dia mengaku dirinya Tuhan. Dan segala kaum dan bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapanmu. Sebab Tuhanlah yang berkuasa sebagai Raja. Dia memerintahkan atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi ini. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Ini dunia orang mati. Nah ini, anak cucu akan beribadah kepadanya. Kepada keturunan dan yang akan datang diceritakan tentang Tuhan. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa-bangsa yang lahir nanti, sebab ia telah menaklukkannya. Ini. Jadi Mazmur ini sedang membicarakan Tuhan Yesus yang akan terjadi oleh Yesus itu, yang harus dia genapi. Jadi jelas sekali Kak. Itu berarti intinya penggenapan dari nubuat-nubuat yang ada di Perjanjian Lama ya. Betul. Mazmur 22 ya, Bang An 27.7. Itu. Ada lagi yang mau ditanya, Pak? Nah, itu aja Kak, cukup jelas. Makasih Kak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.